rencanakan dan memiliki target-target di dalam kehidupan kita. Setelah melalui berapa waktu kemudian, banyak pergumulan, kesulitan, masalah, dan segala dan tantangan-tantangan yang kita hadapi, yang bagaimanapun juga ada dampaknya terhadap kehidupan kita, juga dalam kehidupan rohani kita dan lingkungan kita. Tapi saya percaya bahwa sebagai orang percaya, Tuhan ingin supaya kita menunjukkan satu ekspresi yang berbeda dengan orang-orang yang di luar sana, yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya firman, dan yang tidak punya janji Allah, dan juga yang dimana mereka tidak punya penghibur atau penolong. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya dalam setiap saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu menyapa dan ingin melihat ekspresi-ekspresi yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa dalam pertengahan tahun ada banyak tekanan, masalah, kesulitan yang kita hadapi, tetapi kita percaya bahwa selalu ada jalan keluarnya, dan kita juga bersyukur bahwa di dalam bulan ini saya tidak tahu sudah sampai di mana pergumulan saudara, sampai di mana pertumbuhan rohani saudara, kadar kasih saudara sudah berapa persen, kadar iman saudara sudah berapa persen, dan hasilnya bagaimana. Tetapi yang saya percaya satu hal adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Roh Kudusnya senantiasa hadir untuk menjadi penolong bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari yang anak-anak sampai dewasa, sampai yang tua, kita bersama-sama pada saat ini membawa diri kita masing-masing, pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan untuk mengalami apa yang Tuhan Yesus janjikan. Sebelumnya kita akan baca di dalam kitab Yoel pasal yang kedua. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Saudara, kita buka di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28, kita baca 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi tidak ada pengecualian, tidak ada yang bebas bea, tidak ada yang bebas tugas dan tanggung jawab daripada Allah. Itulah sebabnya dikatakan semuanya akan mendapat lawatan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Kalau di dalam 2 Timotius juga di situ dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah ini, kalau di dalam Kisah Rasul, berita ini, nubuatan ini disampaikan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, ke atas semua orang. Kenapa? Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya sudah katakan tadi bahwa tekanan, kesulitan, masalah, sakit, penyakit, persoalan punya pengaruh di dalam mengganggu kehidupan rohani kita. Bapak Gembala sering menyampaikan hal ini. Dan juga saudara dikatakan bahwa kita bersyukur. Kenapa? Karena tidak hanya kepada orang-orang tertentu seperti pada zaman perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan baptisan Roh Kudus, lawatan Allah ketika mereka disuruh untuk berperang atau melakukan tugas tanggung jawab, maka dikatakan mereka selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ada orang-orang tertentu yang hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan baptisan atau lawatan atau juga pengurapan daripada Allah. Tetapi dikatakan bahwa orang-orang akhir zaman, saudara dan saya, semuanya tanpa kecuali akan mengalami pencurahan Roh Kudus.
Saya ingat saudara, kalau tidak salah dulu ketika doa baptisan Roh Kudus itu melantai, biasanya jam 6, 1 jam melantai, dan banyak anak-anak yang hadir pada waktu itu. Anak-anak kecil pun, anak-anak sekolah minggu banyak yang mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi itu bukti saudara bahwa bukan hanya orang-orang yang dewasa, bukan hanya orang-orang yang tua, tetapi ke atas semua orang di dalam berbagai status sosial, semuanya mendapatkan janji Allah. Yang penting bahwa setiap orang tersebut sudah bertobat dan sudah terima Yesus. Karena lewat jalur Yesuslah kita mengalami janji Allah tersebut. Nah, saudara, kalau kita pelajari dari Kisah Rasul, itu sudah tergenapi. Janji atau nubuatan yang ada di dalam kitab Yoel ini mulai tergenapi mulai dari zaman Kisah Rasul. Atas semua orang tanpa kecuali. Kalau orang itu mau dikatakan. Jadi Roh Kudus itu tidak akan datang kepada orang yang tidak siap atau tidak mau. Tetapi orang yang mau, orang yang rindu, orang yang bersedia. Sama dengan Yesus datang kepada datang untuk menyelamatkan semua orang, tetapi tidak secara otomatis orang selamat begitu Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi dikatakan barang siapa yang percaya, maka orang itu yang mendapatkan keselamatan. Sama dengan Roh Kudus. Walaupun nubuatan ini di dalam Yoel berkata dan janji Allah bahwa ke atas semua orang, tetapi tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus ada persyaratan, harus ada jalurnya. Yaitu dikatakan barang siapa yang percaya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang tentang di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Kita melihat tentang tujuan daripada kedatangan Roh Kudus secara khusus. Di dalam ayat yang ke-7, namun benar, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, dalam ayat yang pasal yang ke-14, ayat yang ke-16, lanjutannya, dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Dalam ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan dikatakan ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu siapa? Seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia atau orang yang tidak percaya tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara, kalau di dalam Yohanes berkata lebih berguna kalau aku pergi. Mengapa? Kita tahu bahwa ketika Yesus berada di dalam dunia ini, berada di dalam keadaan sebagai manusia 100%. Memiliki keterbatasan untuk kesana kemari. Dan dikatakan bahwa tugas utama Yesus Kristus itu adalah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Selesai melakukan tugas tersebut atau selesai mengadakan penyelamatan tersebut, maka kemudian dikatakan ada suatu serah terima atau ada suatu hal yang Tuhan katakan bahwa dia akan datang. Ada yang akan datang menolong kita dan yang akan menuntun kita kepada keselamatan, menginsafkan dunia akan dosa. Saudara dan saya saat ini berada di dalam status sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Walaupun kita belum terima Yesus Kristus, tetapi Roh Kudus sudah menghantar kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Katakan terima kasih kepada Roh Kudus. Iya, dikatakan dia yang menginsafkan dunia akan dosa. Dia yang menuntun kita kepada kebenaran. Itu adalah pekerjaan sebagai pekerjaan daripada Roh Kudus. Dialah yang membuka pikiran kita, membuka hati kita.
Dialah yang menerangi pikiran kita, sehingga kita bisa mengenal siapa diri kita, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kita adalah manusia berdosa, sehingga kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya kita ini membutuhkan keselamatan, dan kemudian Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi yang Tuhan Roh Kudus ingin lakukan yang lebih lagi adalah tinggal di dalam kita. Dia mau tinggal di dalam kita. Saudara ingat di dalam Korintus berkata, kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Di dalam Yohanes tadi dikatakan dia datang itu dan dia akan tinggal di dalam kamu. Dia akan tinggal di dalam kamu dan akan menyertai kamu selama-lamanya. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Bagaimana dengan saudara? Saudara rindu tidak? Saudara rindu untuk menerima Dia? Untuk dipakai menjadi tempat tinggal daripada Roh Kudus? Dan semua itu adalah keuntungan itu di pihak kita. Ketika Dia datang, maka Dia akan memimpin kita, Dia akan mengatur jalan hidup kita, Dia akan mengajar kita, Dia akan mengingatkan kita, Dia akan menuntun kita, dan Dia akan membawa kita untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang segala hal realita hidup, tekanan, masalah, pergumulan, apapun, ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, dikatakan tidak ada yang sukar. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, yang mengajar kita. Jadi semua yang dipikirkan oleh Tuhan itu adalah demi kebaikan, demi kebahagiaan, dan demi sukacita, damai sejahtera bagi kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat dan juga memiliki suatu penuntutan kepada Allah, bahwa kita mau, Roh Kudus mau terlibat aktif, dikatakan terlibat aktif di dalam kehidupan kita. Dia tinggal di dalam bait-Nya bukan hanya untuk menonton, tetapi terlibat aktif. Selain di dalam menolong kita, menghibur kita juga, saudara, kita kadang-kadang, saudara, sering bergumul dengan karakter kita ya, sifat kita ya. Di dalam Roma itu dikatakan, saudara, bahwa Paulus juga punya pengalaman. Setiap ingin melakukan hal yang baik, Roma dikatakan bahwa itu selalu ada perlawanan dari keinginan-keinginan yang ada dari dalam hati kita. Keinginan daging dengan keinginan roh tidak pernah sama. Selalu baku lawan, selalu berlawanan. Setiap tuh kita ingin berdoa, Tuhan, kita bikin komitmen di awal tahun, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh, saya mau baca Alkitab, saya mau berdoa setiap hari, saya mau KTP, saya mau ini, saya mau melayani dengan lebih baik lagi. Kemudian ada masalah, mulai lagi capek, ada pergumulan, ada persoalan, kemudian di dalam diri kita mulai ada tampil logika-logika, konsep-konsep atau pikiran-pikiran yang mulai, bagaimana dengan ini, ya sudah saudara, kandas lagi. Berarti kita tidak punya kekuatan apa-apa menghadapi keinginan-keinginan daging kita sendiri. Itu di dalam diri kita, musuh di dalam diri kita. Penghalang itu di dalam diri kita. Penghambat itu di dalam karakter kita yang melekat dengan diri kita. Tapi dikatakan bahwa Roh Kudus itu datang untuk menolong kita. Ketika kita menerima baptisan Roh Kudus itu mulai dikikis, mulai ditekan, mulai dikendalikan. Kenapa? Karena ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, maka buah-buah roh itu akan berkembang, akan hadir di dalamnya. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu tidak terjadi simsalabim. Kita juga dikatakan memiliki roh yang lebih besar. Itu tidak terjadi di dalam 1 minggu. Tetapi itu melalui proses hari demi hari sesuai dengan penuntutan kita, sesuai dengan kerinduan dan kerja sama kita dengan Roh Kudus. Tidak akan ada buah roh kalau kita belum mengalami baptisan Roh Kudus. Dan tidak akan ada kemenangan terhadap keinginan-keinginan daging kalau kita belum mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara akan capek. Capek saudara.
Stres dengan diri sendiri. Jangankan orang lain. Sekarang aduh kenapa saya begini ya? Kenapa saya begini ya? Kenapa saya lakukan kesalahan lagi? Kenapa saya berbuat ini? Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya bisa begini? Saudara pernah capek dengan diri saudara? Karena saudara menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya dikatakan roh penolong itu mau tinggal di dalam kita. Menyertai kita, mengajar kita, memberikan kekuatan kepada kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan, sehingga kita boleh menang ketika ada perlawanan, ketika ada tekanan, ketika ada godaan. Nah, kita akan menang. Kenapa? Karena ada kekuatan supranatural dari Allah di dalam diri kita. Nah, saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Pengalaman-pengalaman yang indah setiap hari. Tetapi saudara, saya tahu bahwa kita semuanya tahu dengan hal ini. Setiap tahun kita mengadakan doa baptisan Roh Kudus. Dan saya tahu bahwa dalam kategori atau yang kita semua yang hadir saat ini mungkin ada yang sudah penuh Roh Kudus. Tapi ya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi yang dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Jangan saudara katakan ya, berarti porsi yang dikasih sama saya cuma kecil. Itu semua tergantung lagi kepada bagaimana kita mempribadikan Roh Kudus ini sebagai pribadi di dalam hidup kita. Apa kita libatkan dia di dalam hidup kita sehari-hari atau hanya dalam hal-hal tertentu? Ketika kita mau berdoa, mau beribadah, baca Alkitab, baru kita ajak Roh Kudus. Ketika kita belajar, ketika kita bekerja, kita suruh dia istirahat tidur. Jangan ganggu. Mau asik sendiri, mau lakukan sendiri. Berarti hanya terlibat di dalam hal-hal tertentu. Itu saudara akan tidak banyak hasilnya. Kita tidak akan punya pengalaman banyak dengan Roh Kudus. Kalau kita memilah-milah, kalau kita sendiri membatasi dia untuk bekerja. Tapi jadikan dia pribadi yang lebih dari siapapun, lebih dekat, lebih diperlukan, lebih dibutuhkan dari siapapun. Jangan pernah bergerak, jangan pernah pergi, jangan pernah melakukan sesuatu kalau tidak bersama dengan Roh Kudus. Saudara ingat di dalam Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Apalagi mengandalkan manusia. Tuhan mau kita mengandalkan dia. Itulah sebabnya dikatakan Roh Kudus itu datang, mau tinggal, menyertai kita. Menyertai bukan cuma bahagia-bahagia balik lihat, tetapi mau terlibat aktif juga di dalam hidup kita sehari-hari. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dia mau juga bersama dengan kita. Dikatakan libatkan Allah di dalam segala hal. Nah saudara rindu punya kemenangan terhadap daging, terhadap kuasa kegelapan, terhadap si jahat dengan segala bentuk strateginya. Nah saudara, tidak ada cara lain. Itulah sebabnya Tuhan tahu bahwa kita sangat terbatas. Yesus pernah merasakan keterbatasan kita. Sehingga dikatakan aku akan mengutus dia untuk menolong, untuk menyertai, untuk mengajar, untuk mengingatkan, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan. Karena apa yang ada di dalam dunia ini, tidak ada satupun yang dapat menjamin kita hidup berkemenangan. Bahkan dari diri kita. Itulah sebabnya Roh Kudus datang. Dan saudara, sekali lagi, saya percaya saudara seperti yang Tante Medi katakan tadi malam, bahwa mungkin soal teknis atau cara-cara sudah mungkin berulang-ulang kita tahu, tetapi intinya itu adalah kerinduan kita. Berapa hari lalu juga hal itu juga yang Tuhan taruhkan. Kenapa? Karena di dalam, saya kadang-kadang saudara katakan begini, di dalam modul 3 itu tentang baptisan Roh Kudus. Dan kemudian saya sudah mengajarkan seperti ini, bagaimana praktisnya, bagaimana kita begini. Saya kadang-kadang ketika mulai masuk di dalam praktik atau mulai di dalam doa baptisan Roh Kudus, kok kayaknya tidak terlalu terjadi apa-apa begitu. Tidak semuanya bisa mengalami baptisan Roh Kudus kemudian selesai modul 3. Padahal targetnya adalah
Setiap jemaat yang sudah masuk di dalam pelajaran modul 3 itu selesai belajar, maka kita adakan doa baptis Roh Kudus supaya semuanya bisa mengalami kuasa dan juga mengalami baptisan Roh Kudus, tetapi sangat minim. Kemudian pada waktu itu saudara, ketika saya melihat jadwal, saya katakan begini, Roh Kudus, apa yang Roh Kudus ingin saya sampaikan? Di dalam metode, di dalam teknis, di dalam ini, ayat ini yang Roh Kudus ingatkan. Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Yohanes pasal yang ke-7. Ayat 37 sampai ayat 38. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam ayat yang ke-37, Yesus berkata, barang siapa haus. Saudara haus tidak? Hanya orang yang haus. Kenapa tidak dikatakan lapar? Biasanya kalau orang lapar begitu minum sudah ya tidak terlalu lapar lagi. Tapi hal yang paling penting dalam kehidupan kita, kebutuhan primer kita itu adalah minum. Coba saudara, ketika saudara haus terus makan, fatigo kan? Tapi ketika saudara rasa haus itu, tidak ada kebutuhan lain, tidak ada yang bisa menggantikan. Bagaimana supaya kita tidak haus lagi? Dan dikatakan bahwa barang siapa haus, rasa haus ini, rasa ingin minum, rasa rindu, membutuhkan lebih dari apapun siapapun. Biar saudara sudah diajar bagaimana begini, tapi kalau dari hati kita, dari penuntutan kita itu kurang, cuma setengah hati, ya sudah. Kalau Roh Kudus mau baptis saya, atau kalau Tuhan Yesus mau baptis saya, mau berikan saya Roh Kudus, ya saya terima. Saya tidak tolak. Ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin terlalu susah, mulai dikali-kalikan, mulai pakai logika. Saya katakan sudah cukup, jadi orang Kristen sudah terima Yesus, ya sudah cukup. Padahal saudara, itu masih sangat minim. Jadi katakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Ada tindakan kita. Baiklah ia datang kepadaku, datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, dan minum. Jadi kalau ini saudara, biar ini air minum saya haus, tapi kalau saya tidak bertindak ambil, saya tidak akan minum kan. Dan tidak akan terjadi sesuatu dalam diri saya. Jadi semuanya saudara, Allah sudah sediakan janjinya, Allah sudah memberikan firman-Nya dan janji itu, jadi tindakan itu dari kita. Disertai dengan ada kerinduankah, ada kasihkah, ada rasa hauskah, ada rasa butuhkah, atau biasa-biasa saja. Nah ini yang menentukan itu adalah rasa haus kita, kerinduan kita, keinginan kita. Ya, sekali lagi saya ulangi apa yang Ibu Gembala katakan tadi malam, karena itu juga yang Tuhan taruhkan. Saudara, ketika saudara di dalam merenungkan hal ini, saya dikatakan begini saudara, bahwa ketika Roh Kudus itu, ketika Tuhan Yesus itu membaptis kita dengan Roh Kudus, itu tidak ada hubungannya dengan logika kita. Roh kita lah yang dijamah. Roh Kudus masuk dikatakan, dan aliran-aliran air itu akan mengalir dari hati kita. Tidak dikatakan melalui logika kita, melalui pikiran kita. Tetapi ke dalam hati kita, ke dalam roh kita, kemudian itu dari roh itu mengalir aliran. Mengalir suatu kekuatan daripada Allah, dan aliran itu menghasilkan kata-kata. Meluap, meluber keluar. Sama dikatakan kalau air ini ditambah lagi sudah penuh, tapi ditambah lagi dia akan tumpah keluar. Tumpahannya itulah yang dikatakan dalam bentuk kata-kata.
Jadi tidak mulai masuk di dalam, kemudian dari dalam kemudian dia singgah dulu di logika. Paulus katakan bahwa aku berdoa dengan akalku. Dari roh kita yang berurusan dengan Roh Kudus, roh manusia kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan logika. Dikatakan kita berdoa dengan logika kita. Di dalam Korintus berkata, aku berdoa dengan akal budiku. Jadi rohnya berkata-kata dengan bahasa yang Tuhan berikan, berkomunikasi dengan Allah. Dan kemudian dikatakan bahwa logikanya itu ikut berdoa. Jadi saudara, mari saudara, jangan sampai, karena saya melihat kadang-kadang orang baptis Roh Kudus mulai mengkerut, aduh bahasa apa ya yang Tuhan berikan. Ya di dalam Korintus dikatakan bahwa bahasa itu mulai berkata-kata seperti yang Roh Kudus berikan. Saudara tidak usah pikirkan bahasa apa. Dari mana? Bagaimana model saya? Apakah ingus atau tidak atau gimana ya? Kadang-kadang kan mulai baatur, aduh jangan nanti saya malu atau apa. Saudara, dikatakan itu luaskan, berikan kebebasan. Relax saja saudara. Kemudian biarkan Roh Kudus itu mulai mengalir, menjamah roh kita, hati kita kemudian akan mengalir keluar. Karena ada kerinduan, ada kerinduan. Dan saudara berikan kebebasan, saudara jangan katup mulut. Atau saudara jangan menyembah, kalau saudara tidak akan mungkin keluar bahasa roh kalau saudara juga selalu berkata, haleluya, terima kasih Tuhan. Nah itu kalau baptisan Roh Kudus beda dengan kalau kita menyembah. Terima kasih Tuhan, engkau baik. Bagaimana bahasa roh itu keluar? Kalau kita prop dengan bahasa kita, dengan kemauan kita, dengan kata-kata dari diri kita. Jadi biarkan saudara dikatakan bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman, maka Roh Kudus itu akan mengambil alih, kendali daripada lidah kita dan akan mengeluarkan bahasa-bahasa seperti yang Roh Kudus berikan. Nah ini saudara, jadi sebenarnya tidak terlalu susah. Kadang-kadang yang bikin susah itu adalah logika kita yang mulai berpikir bagaimana kira-kira, bagaimana kalau terjadi ini. Saudara relax saja. Dengan hati yang haus dan rindu saudara. Kalau saya lihat di dalam acara-acara lain KKR, tiba-tiba orang itu karena dia rasa haus, dia sudah tidak sadar diri, kemudian dia sudah mulai, bukan berarti orang kesurupannya. Kalau kita di dalam baptisan Roh Kudus itu kita tidak seperti orang kesurupan, dia ambil kendali. Tidak, dikatakan dalam keadaan sadar. Jadi dikatakan pada waktu saya melihat biasanya itu dia mulai menangis dan kemudian dia karena rasa haus rindu dengan Tuhan mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi intinya adalah kerinduan kita, rasa lapar, rasa haus kita dengan Tuhan. Nah, saudara, jadi sejauh mana saudara memiliki kerinduan dan rasa haus, sejauh itu juga Tuhan akan melawat dan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Jadi saudara, kalau kita biasa-biasa saja ya sudah, pengalaman kita juga biasa-biasa saja. Ya saudara, inilah yang saya dapat bagi-bagikan. Biarlah kita pada malam ini semua yang hadir, kita sudah memberikan waktu kita, sudah juga hadir dan milikilah tujuan dan fokus untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Di dalam doa baptisan Roh Kudus, saudara tidak usah dulu mengadakan penyembahan. Ya, nanti ada kesempatan atau mungkin saudara tidak langsung ya, tidak apa-apa. Mulai tetapi jangan difokus terus, jangan dikendalikan terus bibir saudara, mulut saudara untuk hanya berkata-kata dalam pujian penyembahan. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi saudara mari dikatakan bahwa serahkan anggota tubuhmu, yaitu bagian lidah kita. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan bahasa-bahasa itu untuk dikatakan atau diperkatakan. Ya, jadi saudara, mari saya semuanya, pemain musik dan juga singer semua, dari komsel-komsel, semua bersatu dan memiliki kerinduan untuk boleh mengalami lawatan Allah secara khusus. Saja kita semuanya berdiri. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah berjanji bahwa barang siapa yang haus, dan ketika kami menunjukkan hati kami kepadamu, ketika kami datang kepadamu, maka Engkaulah yang memuaskan kami, Engkau yang memberikan kepada kami
aliran-aliran air itu untuk mengalir keluar dari hidup kami. Kami semua boleh disegarkan, dipulihkan, dan dilaut oleh Allah secara pribadi. Dan Roh Kudus boleh tinggal di dalam bait-Nya, dalam kehidupan kami, untuk menyertai kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati saudara, minta dengan penuh rasa haus, dengan kerinduan kepadanya. Amin Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuriandalaya malamata kasih karana layara laya masyandarana layara laya makuria. Kirandara nara larina masyarana lakurana laya masyande. Kirana lala malamaria makata kasih karana laya. Yarana laya masya.
Bertindak dengan iman, saudara. Memiliki kerinduan untuk mengalami lawatannya secara khusus. Wiranaralaya makata kasyandara nalani nalaya malamata karanalaya mase. Yaranalaya mata karanalaya ralama kuranalaya masika ranalala masika. Karandaranalaya lama kuryana siaranalaya laya makuryalaya ndasandarana masya. Hiaranalaya masika takaranalaya matandaranalaya. Urinalaya masyande. Hiaranalaya namasyande. Hiaranalaya malama kuryalaya namasika takayanalaya masya. Hiaranalaya masyande. Rinalala makaranalaya masika. Yarandala mata kata karandala yalaya makuria laya masyandara lala makuria nata kasiara laya masik. Yarandala ya masik kata karandala rana makuria nalaya mata kasih karandala ya masyande. Yarandala yala makuria nalaya masik kata karandala. Bertindak dengan iman, bertindak dengan iman, memiliki kerinduan. Saya mau Tuhan, saya rindu, saya haus, saya lapar. Tuhan, saya membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Kirana lamata kasih karana laralaya makarana laya masika terus. Kirana laya malamata karana laya malamasika karana laya masika. Lamata karana laya makarana laya masika karana laya masika karana laya masika. Paralana larana laya makurana laya makata kaya naralaya mata kasih kirana laya masika. Kirana lamata karina laya masyande rina laya nalamatika. Bertindak mata kasih karana larana laya masika. Rilaya lamata karana laya makuria laya masih karana larana renderi rabu karana siaran bakata karana laya maramas. Kirana lara makata karana laya masih karana laya maramas. Kirana rana bakata karana laya ralai. Kirana laya makuria lamata kasih karana ranina laya malabara makata karana laya masih. Kirana laya masih kata karana laya malam syarana laya makuria. Kirana laya masih kata karana laya rana kiata kaya makurena laya masih karana laya masih. Kirana lara makata karana rana laya masyarana rina laya masih karana rana laya masih. Kirana lala masih kata kaya laya terus. Mata kasih karanda randa laya randa lama kurina laya nakata kasih karanda randa rinda laya makata karina laya marala makata kaya laya masih karanda laya masya. Kiranda raya makata karenda randa laya randa si karanda lama kuria dan dina laya masika. Memiliki kerinduan, rasa haus Tuhan. Saya membutuhkan Engkau. Saya haus. Saya merindukan Engkau lebih dari segalanya. Kurana rana di dalam nama kata kurinda syaranda dan rinda syakatu kurinda rana nama kata kanya. Karana lawa kata karinda la syanda rena lama kata kurianda la yamata kan syanda renda la yamakuria. Kiranda la mata karanda siarendi kirinda randa lama kata karanida la yamasyakan dina la yamasyanda. Kiara lama kata karinda la yama kuria la yama sikata karana la yama sikarana la yama rama kuria. Kira la yama sikata karanda la yama kata kuria na la yama shandara la yama sikarana la yama sia. Kurana rana la yama sirana la lama kurana takarina se. Kiara na lama kuria se rana la yama kuria tukana la yama se. Kia makadarana laya masyerina laya nakatu kiana karana larina laya masyerina laya kuyana laya masy. Bertindak dengan iman, bertindak berkata-kata, biarkan Roh Kudus mengalir.
Ketika saudara bertindak, maka Bapa akan memberikan bahasa-bahasa yang akan saudara katakan. Ya randa lama kasih, ya randa bokati, karanda laya masika, ya randa takaran, ya randa laya. Jangan sungkan-sungkan, jangan tahan-tahan. Ya randa laba kata kurian di nama siaranda laya lama kuria, ya randa laya lama sika. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Ya randa siaranda larina kurana laya namsi. Karana layana kurana layana masyanda, yara lama kuria siarana laya makutakana laya masye, karandorinde sarina lama kata karina la, yara laya masih, kurana laya mata karana laya nasya. Kirana lama dasarina lama sa, yarana laya makirana tika takarana rina laya, yarana laya masika. Lebih lagi Tuhan, yarana radina laya masika takarana lama kurana laya masikarana laya masika takarana laya malama kuria. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima perjanjian-Mu Tuhan. Karena laya mata kasih, rana laya masih kata kaya laya nama katu kerena laya masih. Ya rana lama kata karena laya makurian laya masih kata karena laya masyanda. Ya rana kata karena syarana lama kurian laya nakata kasih rana laya makuria. Irana rana laya nama kata karana lama kurianda masyande. Irana la, iya syarana laya, kurina laya, irana laya ya. Yang sudah penuh Roh Kudus, silakan saudara menyembah di dalam bahasa roh. Silakan saudara nikmati persekutuan di dalam penyembahan dalam bahasa roh, menyanyi di dalam bahasa roh. Bagi saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, silakan saudara berdoa, bertindak untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Iya nata karana larina laya, iya rana laya sya, iya rana laya masih. Nalaya makurana laya nasikarana laya, kiara lama kureni rana laya masyande, kiara nalaya makuria laya masikata karana laya masyande, kiara nalaya makuria, kiara nalaya makakasi karana lama kuria nalaya masyande. Yarana rialaya nasi yarana lama kurana laya, rialaya masyarana laya makasuda, yaralaya masih, yarana ridurinasia, kuatsamu. Kudus, kasih-Mu Allahku mengalir yana syarana lama kurana laya, kiarana larina laya masyarala. Warna laya masih kata karana laya masyandarana laya mata kasih karana laya masih, kiarana laya mata karana laya nama kata karana laya masyande, kiarana laya masya, kuram mata karana lani nama masih.
Kiarana laya makurana laya tasyarana laya makurande. Kiarana laya masyare. Kiarana lama kuriana laya mase. Kuriana lama takasi karana nyalarana laya makurana syarana laya nalaya makuriana mase. Kiarana lana masyaranda karana lanina lama syanda kata karana laya mase. Kiarana ranina lama sikata karana laya ralaya masyaranda. Kiarana lanina laya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri jalan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Amin. Untuk lawatan yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Amin. Untuk perkenanan-Mu Roh Kudus di mana Engkau boleh tinggal di dalam hidup kami. Amin. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih atas segala yang Tuhan sudah tetapkan dan janjikan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau terus melindungi kami dan terus menerukan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami terus mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini atas kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kami.
Malam hari ini kami rindu mempersembahkan yang terbaik melalui persembahan kami. Sucikan dan kuduskan hati kami, biarlah kami memberi dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu bagi setiap kami. Engkau memberkati kehidupan kami berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya. Mari saudara suruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Katakan sama-sama, segala raja. Haleluya. Baik, doa berkat dan doa penutup kami silakan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati malam hari ini sebagai malam anugerah Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Engkau boleh melawat kami, dan malam hari ini kami boleh disegarkan, dikuatkan, dan saudara-saudara kami juga dapat mengalami baptisan Roh Kudus. Terima kasih, kami mengucap syukur Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami dan membawa kami selalu dapat memiliki kemampuan, kekuatan, bahkan kuasa yang telah dijanjikan itu menjadi bahagian kami, sehingga setiap saat kami boleh hidup di dalam kemenangan iman. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir, berkati semua yang sudah melayani. Biar Tuhan membawa dan menghimpunkan lagi kami pada besok malam untuk bersama-sama kami memuji, menyembah Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan pulang, kirimkan pasukan malaikat-Mu mengalih kami, tutup bungkusan kuasa darah-Mu, pagari dengan tembok-tembok api-Mu Tuhan. Kami semua boleh tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang satu apapun di rumah kami masing-masing. Dan kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus oleh kasih cinta Allah Bapa di sorga, kiranya menyertai kita sekalian, dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa besok malam lagi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Menyala-nyala dan layanilah
layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan 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 layanilah Tuhan.